Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas PKK pertemuan kedua sama Bu Fira. Jadi sebelum Bu Fira bahas materi selanjutnya, kemarin ada banyak pertanyaan dari video yang pertama. Nah, beberapa di antaranya sudah saya rangkum dalam Q&A kelas PKK part 1. Jadi harus dipisah beberapa ya, karena pertanyaannya banyak dan sudah dikelompokkan sesuai dengan jenisnya masing-masing. Jadi kebanyakan kemarin tanyanya tentang pandemi, jadi pengaruh pandemi di KWU. Tapi yang ini kita nggak bahas itu dulu, kita bahas yang paling dasar, pertanyaan yang paling dasar, yang paling banyak dialami sama kita semua. Oke, sudah siap? Oke, pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mengatasi keraguan memulai wirausaha? Sudah pernah berwirausaha kita semester yang lalu, masih ada yang merasa ragu? Atau keraguan itu tiba-tiba muncul kembali? Nah, tiba-tiba aja muncul gitu, kayak DE. Jadi tiba-tiba merasa ragu, tiba-tiba nggak mantep mau mulai wirausaha itu gimana? Jadi cara yang pertama, dicari kira-kira faktor apa yang membuat kita ragu. Jadi ragunya itu karena kenapa? Atau karena memang kita nggak tahu caranya, atau mau melakukan ini tapi belum tahu arahnya kemana, atau nggak ada modalnya, atau nggak ada yang support. Nah, jadi kemudian ragu, atau banyak yang meragukan, banyak yang nyinyirin, akhirnya ragu. Nah, dicari dulu faktornya. Kalau sudah ketemu faktornya, kita selesaikan satu-satu. Kalau faktor tadi karena memang ketidaktahuan kita tentang suatu langkah wirausaha, maka yang dilakukan adalah bertanya kepada yang dianggap lebih tahu. Kalau mentok nggak ada yang tahu, ya tanya, browsing gitu, tanya Google, pasti adalah jawabannya. Pasti banyak banget orang yang pernah mengalami hal itu. Kalau kemudian faktor ragunya tadi karena kitanya sendiri, maka harus balik lagi. Sebenarnya niat kita apa? Nah gitu, jadi niat wirausaha kita itu apa? Akan lebih yakin, lebih mantap untuk melangkah kalau kita menemukan alasan atau motivasi ketika melakukan wirausaha. Misal, kita terpaksa harus melakukan wirausaha karena memang untuk memenuhi kebutuhan. Nah, kayak gitu. Jadi udah nggak ada lagi kata ragu kalau udah kayak gitu ya, karena memang sebuah keharusan. Jadi silakan ditemukan motif yang kuat kenapa kita harus melakukan wirausaha. Begitu. Dan yang jelas, mengatasi ragu itu harus dengan perencanaan yang baik. Nanti kan ragunya, mungkin kita ragu melakukan wirausaha karena takut ya, takut gagal, takut ini, takut itu. Maka untuk menghindari ketakutan kita harus direncanakan dengan baik. Jadi rencana kita harus benar-benar matang, harus benar-benar bisa menghindarkan sedikit dari resiko kegagalan. Harus seperti itu. Jadi kalau masih ragu lagi, berarti harus dimantapkan benar-benar yakinnya. Kalau ragunya karena orang-orang sekitar, misalnya banyak nyinyiran, banyak diledekin, diragukan sama orang-orang sekitar, ya berarti Anda berada di komunitas yang salah. Silakan keluar dari komunitas itu gitu. Misalnya karena teman-teman saya ngeledekin, berarti bukan teman yang baik dong. Ya udah, tetap dijadiin teman tapi nggak usah deket-deket gitu. Cari teman-teman, cari komunitas yang bisa mendukung Anda untuk berkembang. Banyak sekali komunitas-komunitas baik yang bisa membuat kita lebih kaya dengan pengalaman, lebih kaya dengan ilmu, bahkan mendukung kegiatan wirausaha itu sangat banyak. Jadi silakan berkumpul dengan orang-orang yang satu visi dengan kita. Itu bisa mengatasi keraguan kita untuk memulai usaha. Insya Allah kayak gitu ya. Kalau ada tambahan boleh ditambahin di kolom komentar. Kemudian selanjutnya,
Bagaimana berwirausaha dengan modal minim atau tanpa modal? Ekstrim ini. Kalau modal minim kita masih bisa ya, tapi kalau tanpa modal saya rasa sulit. Bu katanya nggak ada yang nggak mungkin lah. Jadi namanya wirausaha itu pasti dengan modal, nah meskipun modal itu hanya sekedar niat yang tangguh gitu, sekedar kemauan yang keras, itu sudah modal awal yang penting. Jadi nggak bisa kalau berwirausaha itu tanpa modal, nggak tahu apa tiba-tiba gerusa-gerusu mau mulai aja nggak bisa. Jadi yang pertama memang modal awalnya harus keinginan yang kuat, harus niat yang teguh, dan disertai dengan ilmu yang cukup. Nah, makanya ada pelajaran PKK. Itu adalah dengan PKK ini diharapkan bisa membuat kalian lebih 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 leluasa dalam melakukan wirausaha karena sudah berilmu. Jadi ilmu itu juga modal. Selain niat tadi, selain kemauan keras, tentu harus ada ilmunya. Nah, ilmu itu harus diupdate terus, harus cari sendiri, harus digali sendiri gitu. Kalau yang dimaksud modal finansial, Bu, misalnya pengen usaha tapi benar-benar nggak punya modal, udah niat banget pengen usaha tapi nggak ada modal. Nah, seperti yang saya bilang tadi, temukan komunitas. Dengan adanya komunitas, mereka bisa mendukung kamu, bisa membuat apa yang nggak mungkin tuh jadi mungkin. Hanya dengan support saja kita lo bisa yakin. Nah, kalau kita sudah yakin pengen berwirausaha, insya Allah akan buka jalannya. Jangan lupa kita juga harus minta dibukakan jalan, minta sama yang maha punya gitu. Jadi dengan modal minim atau tanpa modal itu mungkin gak sih berwirausaha? Nah, bisa disimpulkan sendiri ya. Jadi tetap kita harus ada usaha, termasuk keberanian bertanya. Siapa tahu kan tanya-tanya ternyata dia juga punya visi yang sama, akhirnya bisa bekerja sama mewujudkan wirausaha, partneran lah istilahnya kayak gitu. Kemudian bisa juga banyak yang menawarkan bisa join tanpa modal ya. Saya rasa tetap aja harus ada modalnya, yaitu semangat untuk bergabung. Nah, itu juga modal ya. Kalau jadi reseller, Bu, reseller itu kan balik lagi ya, pengertian wirausaha itu apa, silakan bisa dicari di video saya yang lainnya, bedanya wirausaha dan pedagang itu apa gitu. Oke, kalau ada yang tambahin boleh di kolom komentar ya.